Selanjutnya kita akan membahas apa arti Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia maksudnya adalah Dia asalnya di surga bersama Bapa Surgawi. Menjadi manusia adalah Tuhan saat lahir di palungan. Itulah menjadi manusia. Dia pun menjadi manusia. Akhirnya lahir dari rahim ibunya, Maria. Maka tujuan Dia menjadi manusia adalah untuk menebus kita dari dosa. Supaya kita mulai sekarang, roh kita tidak lagi di bawah kekuasaan iblis. Tidak lagi dikendalikan oleh iblis. Sebaliknya membiarkan kita lepas dari dosa. Membuat dosa kita diampuni. Dan juga membuat kita menerima Roh Kudus. Membuat kita menjadi ciptaan baru. Inilah Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia. Menjadi manusia dan disalibkan adalah untuk menebus kita. Maka, setelah Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia, ketika Dia hampir berkorban, Dia berkata demikian kepada murid-muridnya. Berkata demikian kepada Petrus dan yang lainnya. Dia berkata, "Aku akan pergi kepada Bapa Surgawi. Nanti pasti datang menjemput kalian ke surga, ke rumah Bapakku." Dia berkata, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kalian." Kelak pasti datang menjemput kalian ke rumah Bapakku. Kelak pasti menjemput kalian ke rumah Bapakku. Mengacu pada kapan? Mengacu pada setelah Tuhan Yesus bangkit. Setelah bangkit dari kematian. Setelah Dia naik ke surga. Dia di surga menunggu waktu iblis memerintah dunia berakhir. Waktu memerintah dunia berakhir. Menunggu Bapa memberikan kerajaan kepada Tuhan. Ketika Tuhan Kristus datang kembali menjemput kita ke surga. Disebut sebagai hari Tuhan. Lalu kapan disebut? Saat ini disebut hari siapa? Disebut hari iblis. Hari iblis mulai kapan? Sejak di Taman Eden, iblis menipu Adam dan Hawa berbuat dosa. Maka hari Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sejak hari itu menjadi hari iblis. Menjadi hari setan. Karena sejak saat itu, setan menjadi raja dunia manusia. Awalnya ketika iblis menipu Hawa dan Adam. Iblis menjadi raja Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa melahirkan banyak anak, setelah banyak keturunan, maka iblis juga menjadi raja keturunan Adam dan Hawa. Oleh karena itu, mulai dari Taman Eden, mulai dari pemberontakan Adam disebut hari iblis. Tapi Bapa sudah menetapkan hari iblis. Sampai kapan berakhirnya? Sampai keturunan perempuan muncul. Ketika keturunan perempuan muncul, maka hari iblis akan berakhir. Sekarang saudara Sibo adalah keturunan perempuan. Tapi harus menunggu saudara Sibo. Menunggu sangkakala ketujuh ditiup. Bayi dalam wahyu lahir. Maka mulailah menjadi hari Tuhan. Artinya hari iblis mulai dari dari Taman Eden. Sampai bayi dalam wahyu ini lahir. Begitu bayi dalam wahyu lahir, jadilah hari Tuhan. Karena Tuhan sudah memiliki tubuhnya, mulai memiliki tubuhnya. Saat itu Tuhan sudah menjadi raja. Lalu apakah sekarang Tuhan sudah menjadi raja? Belum. Tuhan harus menunggu kira-kira tahun 2038. Menunggu saat itu. Begitu Tuhan menjadi raja, maka saat itu setan diusir ke bumi. Setan diusir ke bumi, yaitu penghulu malaikat Mihael, dan malaikat-malaikat surgawi yang setia, membawa iblis setan, dan malaikat-malaikatnya diusir ke bumi. Mulai saat itu, maka hari iblis di surga sudah tidak ada lagi. Saat itu mulai disebut hari Tuhan. Jadi Rasul Yohanes menulis dalam Alkitab, Dia berkata, "Aku dikuasai oleh Roh, membawaku pada hari Tuhan." Hari Tuhan yang dimaksud adalah hari ketika Tuhan mulai memerintah sebagai raja. Seperti yang dikatakan saudara Heber tadi. Tuhan Yesus Kristus turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Maka kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali adalah saat Dia menjadi raja segala raja. Dan Tuan segala bangsa. Dia datang lagi, turun ke dunia. Dia akan turun dari surga untuk mengangkat orang-orang yang mengasihinya ke surga. Saat Dia pertama kali turun menjadi manusia. Dia menjadi manusia dan lahir di palungan. Kemudian setelah Dia tumbuh dewasa, setelah umur 30 tahun, Dia memberitakan Injil dan disalibkan untuk menebus kita dari dosa. Kedatangannya yang kedua kali. Bukan lagi lahir di palungan. Saat Dia datang kembali, Dia mengutus putranya, menjadikan putranya disebut Raja segala raja, Tuan segala bangsa. Kedatangannya adalah untuk membawa orang-orang yang mengasihi Tuhan, milik Tuhan, milik Bapa, diangkat ke surga. Mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan Kristus. Masuk ke dalam kerajaan Bapa. Agar kita selamanya berada di kerajaan Bapa. Inilah kedatangan kembali Tuhan Kristus. Yaitu menyambut kita masuk ke dalam kerajaan. Dan menghancurkan orang-orang milik iblis.
Inilah kedatangan kembali Tuhan Kristus. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.